Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinda Bumi dari RPL 11. Hari ini saya akan melanjutkan kuis remedial kuis 3 part 2. Kan kemarin udah bagian 1 soal 1. Nah, hari ini sekarang saya mau kerjain remedial 2 kuis 2. Ya, itu. Jadi nanti hasil hasil dari soal 1 dan soal 2 akan saya tunjukin di akhir video. Oke, jadi yang pertama tuh kita kita ini ya, kita buka subline text, terus kita ini kita kontrol S dulu kan. Terus kita masukin ini masuk siapa? Kita asal aja kayak gini. Terus yang penting ada HTML-nya. Kalian terserah mau kasih nama apa gitu untuk membedainnya. Nah, terus, lalu pertama kita tulis HTML dulu. Nah, setelah HTML, kita tulis title-nya itu lengkap kegiatan. Nah, baru di bawahnya ini, di bawah body, kita tulis nih lengkap kegiatan ya. Pertama tuh kita nih bikin apa ya? Bikin tulis bootstrap. Ya itu. Pertama tuh pakai tanda seru dulu. Mana tanda seru? Kita bikin kayak gini, Pak. Ya. Nah, kita bikin bootstrap, terus kita pakai link dari bootstrapnya itu tuh kayak link penghubungnya gitu, Pak. Nah, ya kayak gitu pokoknya. Ntar ya, Pak. Ini saya mau tes bootstrapnya. Nah, kayak gini. Terus baru kita bawahnya lagi kita pakai data tables. Data tablesnya pakai link juga. Kenapa pakai link? Karena dia kayak berhubungan dengan apa ya? Jatuhnya dengan tabel HTML yang lain. Nah, terus ini kan udah dikasih linknya, baru kita tulis real sama dengan baru tulis style style nah, terus kita tutup. Nah, baru dengan pola yang sama kita bikin lagi. Nggak bisa sih. Terus dengan pola yang sama kita bikin lagi ini. Sabar, Pak. Nge-like loh, Pak. Sebentar ya, Pak. Bentar. Susah, saya nervous, Pak. Jadi saya nge-like. Bentar ya, Pak. Bapak kan sabar, jadi Bapak tunggu saya sebentar aja. Ih, nge-like kok, Pak. Saya nggak bisa pencet apa-apa. Nge-like. Nah, terus dengan pola yang sama kita bikin lagi kan tadi udah saya terus yang data tables. Terus kita kasih aja nih link data tablesnya. Nah, udah kan di bawahnya. Terus kita bikin lagi table baru. Pertama tuh kita tulis style. Oh gitu, Pak. Baru setelah itu tutup kan. Lalu kita bawahnya tulis body. Baru gini. Harusnya gitu. Habis itu font. Habis itu font family Israel S. Terus backgroundnya tuh kan kemarin kan warna hijau. Jadi warna hijau tuh kalau di Google tuh backgroundnya F796B. Nah, terus di bawahnya lagi kita tulis lagi slide barnya itu yang di sebelah sininya itu, Pak. Nah, itu tuh kita pasang width-nya itu 240, terus background-nya itu kan eh, mendekati warna apa ya? Warna menurut kita agak putih. Jadi itu dia kodenya itu 1D
3557. Nah, terus colornya itu F, triple F. Itu tuh 7 kalau nggak salah. Seingat saya ya. Kan gini, saya tahu Pak. Nanti kalau saya tahu Bapak marah. Sabar ya Pak. Ah, nggak bisa loh Pak. Nah, ini kan harusnya gini. Enggak, ini nggak boleh. Nah, kayak gini. Jadi, fontnya itu Intel, terus backgroundnya itu yang tadi saya bilang, dan topnya itu 0, bottomnya 0, pendingnya itu 15 px, terus overflow-nya itu auto. Terus kita bikin bukan bentuknya sama, cuman kayak pola yang sama, tapi isinya beda. Ini kan isinya itu sidebarnya doang. Nah, ini dalam sidebarnya itu ada apa? Ada logo, ada user, ada UL, UIL, banyak ya. Ada menu, ada submenu, terus ada header, ada brand card, info box, kan banyak. Nanti kita bikin nih pola yang sama. Jadi pertama tuh kita bikin logo. Nah, sebagai contoh saya bikinnya logo di bawah. Pertama tuh gini. Sidebar, sidebar titik logo. Terus kita bikin kayak gini. Nah, habis itu di bawahnya itu font. Kok gitu sih? Ctrl C. Font ini baru teks dulu deh. Teks. Habis itu teks Egelin, terus titik 2 and can, oh gitu ya. Kayak gini kan. Terusnya gini kan. Habis itu font, bawahnya itu font, 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 terus ini size, SE ya, gini kan, ini lah pokoknya. Terus apa lagi? Terus font, nah size nya tuh px-nya 20 px. Nah, habis itu font weight-nya itu bold. Wait, on, gini baru biru. Kok nggak keluar Pak? Eh, salah. Nah kayak gini baru list board. Nah gini. Terus bawahnya lagi margin. Ininya itu apa ya? Bottom. Ini dia. Baru marginnya itu 20 px. Selesai deh, gampang kan? Kalau belajar itu gampang ya kan Pak? Terus ini bawahnya kita bikin lagi user box. Cuman bedanya itu dia apa ya? Bedanya itu dia pakai font size, pending, sama margin bottom. Nah, ini kita turunin aja. Habis itu saya salin dari sini. Nah, baru beberapa ada saya ganti gitu. Ntar ya Pak. Ini habis logo apa? Habis logo user box. Ya, habis logo user box. Habis user box di WRW. Banyak loh ini Pak, sampai 200. Nah, gini. Nah, bisa kita bikin lagi pola yang sama. Nih, saya contohin aja deh lagi biar lama durasinya. Ini sidebar nih kan Pak, sidebar. Wow, itu gini. Ya gitu, habis itu
tulis ini pending, enggak, ini tulisnya di bawah biar rapi, biar kelihatan banyak. Nah, pendingnya berapa? Pendingnya 0. 0 itu angka. Nah, habis itu margin aja. Marginnya 0. Hmm. Nah, gitu aja, Pak. Ya, gitu aja. Terus bawahnya lagi kita bikin lagi. Banyak loh, Pak, banyak lah sampai 100. Nah, buat adik-adik biar nggak bingung ya kan lihat video kakak ini. Jadi nanti pokoknya kalian ikut aja nanti ini. Jadi sebelumnya tuh saya udah bikin, udah saya coba. Terus ini nanti kalian tinggal pelanin aja videonya. Jadi setelah ini kita bikin sidebar yuk aktif atau sidebar covernya gitu. Nah kayak gini, terus ini jangan lupa ditutup kurung ya. Ini tutup kurungnya tuh sebenarnya biar kalian tahu ini tuh bagian menu ini tuh bagian ini tuh bagian, biar gampangin kalian aja sebenarnya. Cuman kalau kalian gampang, it's okay. Nah, habis itu bawahnya lagi kita bikin semenu aktif. Nah, baru ini lagi banyak ya Pak. Pak banyak kali. Semenu. Nah, di sini banyak. Terus tuh ada colornya, ada di sini tuh ada breadcrumb-nya itu fontnya itu 13 px, terus marginnya 0, marginnya 10 px, terus colornya tuh 66666 itu kalau nggak salah merah deh, seingat saya. Terus ini tutup kurung ini cara tutup kurung. Jadi kalian pencet shift baru kalian pencet ini. Terus ini kita bikin box info box. Nah, info box ini dia beranak gitu ya. Ada info box light, ada help button, ada help button hover, terus ada wow, banyak ya. Banyak banget, Pak. Terus ini kita tulis aja lagi di bawahnya gini. Nah, ya, terus baru gini baru info. Enggak, ini bukan ini titik. Info baru gini, baru box. Terus gini kan guys, terus ini background. Nah, backgroundnya itu berapa itu? Ini kalian backgroundnya cari aja di Google, kalian mau warna apa. Ini kan warnanya sesuai yang saya cari di Google kan. Saya maunya warna ini, jadi warna ini itu kodenya itu E3F2FD. F2FD. Ya, kayak gitu. Terus bordernya itu border aja. Ya, border aja gini. Itu px 1 px. Habis itu bawahnya itu apa ini? Solid, apa itu? Apa itu solid? Nah, pokoknya bawahnya tulis aja solid. Udah tulis aja, ikutin aja instruksi saya. Ini Pak, apa solid? Nanti saya tanya my friend ya Pak. Tenang, nanti saya belajar kok. Nah, border pending. Solidnya itu ini. Kalian tulis aja. Kalau mau betul, kalian tulis ini. 90 CAF 9. Tapi kalau kalian mau tulis yang lain, is okay. Terus, pending. Ya, pendingnya itu 100 px. Nah, ya, terus margin. Ya, marginnya tuh 10 px baru 0. Nah, kita bikin file yang sama untuk Indobox. Ini udah kerekam belum ya? Oh, udah. Untuk Indobox sama apa ya? Sama info box. Info box sama help button.
polanya sama gitu, cuman ada yang diganti beberapa. Dan kalian kalau mau coba, kalian coba aja punya saya, karena punya saya pasti betul. Nah, nih, serius, serius, serius. Saya lagi serius, oke? Ini bawahnya kalian tulis aja gini. Ah, ya, kayak gini. Nggak bisa terus. Ya, bro. Bisa Bapak masuk ya, Pak? Nah, terus kita bikin lagi nih. Saya kasih deh contoh yang terakhir. Memang yang terakhir sih, nggak ada lagi. Ini help button nih. Jadi dua hover. Habis itu hover gini-gini kan. Baru gini tag dulu background. Backgroundnya itu terserah kalian. Cuman saya rekomendasiin. Maksudnya iya yang sesuai dengan soal nomor 2 itu tuh 15 65 C0. Terus porternya itu enggak. Ini bukan terakhir. Ini ada porter lagi. Terus ini tutup kurung. Iya nggak sih? Iya, ya. Ini harusnya tutup kurung. Nggak gitu. Kayak gini. Nah, habis itu porter. Porter. Baru buka kurung. Buka kurung mana buka kurung? Ini. Ya, buka kurung habis itu margin. Aduh, baru teks 30. Enggak gitu. Habis margin baru gini, baru teks 30. Enggak, bukan. Kebalik. Terus font size. FON size. Habis itu 12 px. Terus ini bawahnya lagi teks margin. Teks eaglinnya itu center. Ya, begini. Selesai. Enggak sampai situ, masih ada lagi. Ini maksudnya yang sidebar-nya itu udah selesai. Cuman kita bikin lagi yang untuk tabel sebelah sidebar-nya itu. Wow. Namanya ya Pak. Pertama tuh kita gini, ketik style gini, baru kita gini, jadi kita gini, style, body, terus head. Enggak HTML, head. Nah, terus kita tulis ini sidebar, terus logonya sister. Berapa? Saya mau bersihin. Gini kan, Pak. Terus saya contohin aja. Soalnya kan pasti yang nonton ini kan adik-adiknya kan sudah pintar. Jadi nggak usah saya jelasin. Maksudnya bukan nggak usah saya jelasin. Maksudnya kan nanti kalian yang bisa lihat sendiri kan dari sini. Nanti kalian tulis aja. Nanti kalian denger aja yang saya jelasin gitu. Bukan nggak saya jelasin. Pertama tuh kita bikin div class-nya dulu. Div class. Nah, gini. Abis itu user box. Itu box. Nah, lalu setelah bikin user box, kita tutup kurung kan. Sudah tutup kurung, kita bikin P. Kenapa P? Karena itu untuk memanggil. Jadi P-nya itu adalah selamat datang. Nah, itu untuk opening gitu. Terus kita tulis P. Ini, aduh, tang saya jatuh. Terus tulis jelly. Jelly itu sebagai apa? Ini nama random aja, kalian bisa ganti sesuai kebutuhan kalian. Terus ini sebagai apa nih si Jelly? Sebagai dosen. Nah, dosen berarti biar itu kurung. Dosen. Nah, terus kita tutup lagi. Nggak pi dong, biar dong. Kok komputernya gini sih? Enggak, dosen apa?
Kan ini harusnya ada penjelasannya dong, dosen apa? Ini dosen program, studi, studi, studi S1 Sistem Informatika. Contohnya. Terus kita tutup bentuknya rapi, benar. Ini komputernya benar, saya yang salah. Terus setelah itu kita bikin div-nya lagi. Ini baru kita tambah nih kelasnya. Nah, baru itu sama dengan menu. Habis itu kita tutup. Baru pertama bawahnya itu kita ini. Habis itu profil. Habis itu gini. Nah, terus kita bikin pola yang sama untuk kualifikasi, kompetisi, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, terus pelaksanaan pengabdian, penunjangan, sama reward. Nah, kalian bikin aja pola yang sama, terus kayak gini, terus profilnya tuh ganti aja, jadi kayak gini. Biar mempersingkat waktu ya, Pak. Bukan mempersingkat waktu, maksudnya kan biar adik-adiknya nonton yang ringkas, Pak. Nah, ini saya mempermudah adik-adiknya biar nontonnya tuh nggak capek aja. Nah, setelah ini kita bikin lagi nih. Belum selesai. Kita bikin lagi, tapi dia beda. Ini bukan yang kayak pola yang tadi. Ini polanya beda. Jadi ini yang pertama tuh kita tulis lagi. Nih, kok nggak bisa sih? Ini. Terus class. Habis itu apa lagi? Aktif. Salah. Kok gitu? Sama dengan ini. Ya. Habis itu aktif. Baru setelahnya itu gini. Gimana ya gini? Ya, baru layanan BKD ya itu. Nah, terus kita bikin pola yang sama untuk submenu dan subrangkap kegiatan. Jadi setelah ini kita bikin submenu nih. Mana dia? Nih, menu. Subrangkap kegiatan. Nih, jadi buat adik-adik yang nonton, kalian ikutin aja pola Kak. Jadi habis bikin habis itu yul, baru udah inget aja kayak gitu. Terus kita bikin lagi kayak ini di atas ini. Untuk Assessor BKD. Nah, tulis aja yang saya tulis. Habis itu ini tuh asesor BKD. No gitu. BKD. Nah, habis itu gini. Enggak gitu. Gini baru gini. Lalu kita tulis ul lagi seperti ini. Di bawah sini kita tulis ini ul. Nah, enggak gitu. Bukan gitu. Nah, gini baru gini baru gini. Nah, lalu di bawahnya lagi kita bikin lagi layanan seperti ini, polanya sama. Cuman ini isinya itu adalah asesor PKD, layanan PAK, layanan Serdos, data dokumen, pusat informasi, dan SSD. Lalu ada layanan karir, ada layanan Turkin, terus terakhirnya itu nanti saya jelasin. Terakhirnya itu ada bikin slide-nya gitu. Jadi dengan pola yang sama seperti atas, kalian ganti aja. Kayak saya nih, saya ganti yang seperti saya bilang sebelumnya gitu kan. Kayak gini. Nah, lalu di bawahnya itu kita tulis gini. Site. Ya, gini, baru gini. Enggak, bukan itu. HTML. Nah, setelah ini kita bikin main cornet.
Hmm. Oke, jadi di main Cornet ini saya jelasin aja. Saya contohin di sini. Oke, pertama tuh di main corner itu ada main class itu ada cornet. Terus di harder class itu ada harder. Nah, jadi di dalam harder itu ada institusi teknologi dan bisnis Indo Baru Nasional. Nah, di situ tuh hardnya itu 5. Terus kita ada ref itu pengaturan. Nah, di pengaturan itu ada pilihan dua, yaitu pengaturan dan keluar. Nah, lalu di bawah itu ada yang namanya brand cam. Brand cam itu adalah kayak untuk pemilihan kalian tuh mau di beranda, mau di layanan BKB, atau di rangkap kegiatan. Jadi tuh kayak ini, ini kan ada pilihan kalian mau ke file, ke edit, atau ke selection. Nah, sama halnya mungkin seperti itu. Terus ini, sebentar, sebentar, sebentar. Ini div kan, sebentar, div. Terus apa lagi? Div class kan. Terus sama dengan nggak gini. Eh, Breed gimana sih tulisannya? Nah, gini. Nah, habis dari bawahnya itu ada nih pilihan beranda, kegiatan, layanan. Oh, banyak kali, saya ngantuk. Nah, terus, oh, udah mau selesai. Tunggu ya adik-adik, ini udah mau selesai. Tenang, tenang. Nah, tadi saya ngerjain sampai mana? Nah, terus di bawah ini ada yang namanya H6. H6 tuh biasa tulisan biasa, cuman dia agak lebih bold. Jadi tuh kalau misalnya di Word itu dia jatuhnya tuh ya tulisannya bold terus kayak gede itu. Jadi kayak ukurannya tuh kayak sekitar 16 mungkin atau di atas 12. Nah, jadi H6 terus ditutup baru tulis layanan D ya BKD. Terus ini ditutup ini baru begini. Nah, lalu setelah ini kita bikin div lagi. Aus. Pas. Eh, kok nyasar ke situ sih? Lagi. Baru kelas. Setelah kelas baru kita masukin. Kelasnya itu adalah info box. Box, ya Allah. Terus setelah itu kita pilih lagi itu untuk pembukaannya lagi itu info. Jadi info layanan untuk yang digunakan untuk semester genap tahun ajaran 2000 bla 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 2000 bla 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 sesuai kebutuhan kalian. Terus kita tulis lagi di bawah info ini ada salinan PO BKB 2021. Dan nanti ada button untuk unduh. Nanti button untuk unduhnya tuh bisa dipencet. Pak Aus. Nah, gini. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, saya saya bikin simpel aja kayak gini. Nah, jadi di sini tuh untuk tulisan kayak mana ya? Pokoknya tuh nanti buka terus ada tulisan ini. Nah, terus ada tulisan salinan BPKB gini-gini. Terus nanti kalau kalian pencet udu, kalian tuh kayak terhubung dengan link penghantar penerbitan PO BKB 2021 gitu. Gitu harusnya. Lalu kita bikin lagi div class. Oh, banyak banget. Oh, enggak. Div class ini polanya sama kayak layanan DKD. Cuman div class pengisian ini polanya sama, cuman isinya aja beda. Jadi isinya itu adalah info pengisian rencana dan otomatis terisi jika laporan kinerja pada semester itu sudah divalidasi. Jadi itu untuk memvalid itu kayak misalnya nih, saya mau kumpul. Ini untuk memvalid saya itu udah kumpul atau belum kan ada formnya gitu kan untuk ngeliat. Misalnya saya kumpul di Google yang link Bapak kasih. Kan Bapak ada form sendiri untuk ngeliat itu dan Bapak bisa akses itu. Jadi di akses Bapak itu ada tulisan ini. Udah kayak gitu lah pokoknya. Bapak Amos, terus ini gini.
kan polanya sama, terus kan salin aja karena polanya sama. Terus sabar Pak. Nah gini ya Pak, masih banyak Pak. Nah setelah ini kita bikin lagi tabel datanya. Tabel datanya kan banyak, nanti saya contohin satu, terus nanti adik-adik tinggal, maksudnya yang nonton nanti tinggal ikut pola yang sama aja. Nah pertama tuh kita tulis div, saya contohin satu kayak kita tulis div, terus div class. Nah habis itu kita gini, enggak, kita tulis tabel box. Nah terus habis itu kita tulis lagi tabel ID. Sebenarnya kalau ngomong cepet Pak, cuman kalau nulis kenapa saya lama ya? Nah gini kan, gini, enggak kayak gitu, gini baru gini. Nah iya gak sih? Terus tulis BKD tabel. Nah setelah itu kita tulis lagi class di sini. Ini nggak usah tutup kurung ya, tutup kurungnya nanti, tunggu saya tutup kurung. Class baru gini, baru gini, ya. Bisa tabel border. Nah gini kan, habis itu tulis lagi tabel shepherd. Terus setelah itu kita tulis lagi gini. Susah ya tulisannya Pak. Susah. Kok gini sih? Tabel border terus enggak, terus tabel shepherd terus gini. Sabar ya Pak. Tenang, sabar. Bapak tunggu aja, nanti ini siap. Ini. Nah, setelah tulis ini, kita tulis isinya. Pertama tuh kita tulis TR. Kalau yang TR ini saya bisa Pak, cuman yang tadi saya agak bingung aja. TH. Nih, enggak ini nih. Nah, terus TH-nya ini kita tulis perguruan tinggi. Nah, setelah itu kita ke bawah. Baru kita tulis TH lagi. Terus semester. Oke. Nah, habis itu kita tulis TH lagi. Kita bikin pola yang sama, kita tulis semester, kesimpulan kinerja, kesimpulan kewajiban khusus, simpulan, baru kita tutup TR. Nah, setelah itu kita tulis pola yang sama ya. Jadi, bukan saya cobain, cuman saya biar gampang dipahami aja. Bapak banyak banget. Perguruan tinggi. Oh, enggak. Abis perguruan tinggi itu program studi. Kenapa saya tulis semester? So tahu banget. Nah, perguruan tinggi abis itu kewajiban khusus berarti R. Kok gitu? Kok nggak mau dia? Ngambek dia. Sabar Pak, sabar. Saya tulis dulu. Saya tulis di tempat lain Pak. Terus saya taruh di sini. Nah, gini. Setelah tulis TR ini, kita tulis lagi TD. TD. Gini. Lalu kita tulis TD-nya itu apa? TD. Oh gitu. Kok dia nggak mau gitu sih? Institut Teknologi Bisnis Indo Baru Nasional. Tulis Teknologi dan Bisnis Indo Nah, terus habis itu kita tutup. Nah, kita bikin pola yang sama untuk sistem S1 informasi, terus kita bikin untuk tahun ajaran gitu kayak 2024 sampai 2005 genap. Terus kita bikin pola yang sama untuk fitur memenuhi terus TR gitu. Terus bawahnya kita bikin lagi nih pola yang sama untuk Institusi Teknologi Indobaru. Kan tadi yang Institusi Teknologi Bisnis, bawahnya
institusi teknologi bisnis baru. Jadi dengan pola yang sama aja. Jadi untuk apa ya namanya? Sorry, saya minum dulu, Pak. Untuk biar gampang dipahami, saya tulis saja di sini yang tabel sebelumnya saya tulis dengan pola yang sama. Jadi setelah institusi bisnis, di sini juga ada institusi teknologi bisnis baru nasional. Setelah teknologi bisnis baru nasional, ada yang namanya teknologi bisnis Indo baru. Oh enggak, sebenarnya ini teknologinya, maksudnya institusinya tuh banyak. Cuman ini biar banyak, kita bikin aja sampai bawah. Jadi sampai 5 kolom seperti di soal nomor 2. Kalian kata Bapak bilang kemarin, isinya terserah kalian. Yang penting bentuknya kayak gini. Jadi karena kata terserah itu saya mengartikan, oh jadi di dalamnya itu kita terserah kita, cuman yang penting bentuknya kayak gitu. Jadi dengan itu saya jadinya bikin pola yang sama seperti ini. Terus saya bikin 1, 2, 3, 4 aja, nggak usah banyak-banyak, Pak. Kayak gini. Ini jadi ini teman-teman salin aja dari sini. Nah, terus setelah kalian salin, kalian kontrol C. Baru kalian gini. Kontrol V, kontrol V, kontrol V, kontrol V. Gitu. Jadi kalian nggak capek ngetik gitu loh. Nggak capek sih sebenarnya ngetik, cuman biar simpel aja. Nah, terus di bawahnya itu kita bikin pola yang sama, teknologi memenuhi terus institusi teknologi. Terus ini yang terakhir. Salah. Kok nggak berubah sih?